Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah literasi digital. Minggu ini kita akan membahas 4 subpokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian literasi digital, yang kedua pentingnya literasi digital, ketiga prinsip pengembangan literasi digital, dan yang terakhir yaitu tentang keterampilan dalam literasi digital. Tapi sebelum kita membahas semua pokok bahasan ini, kita akan mulai dari sini dulu. Perkembangan dunia digital itu sebetulnya dapat menimbulkan dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Jadi, berkembangnya peralatan digital dan akses akan informasi dalam bentuk digital itu mempunyai peluang sekaligus tantangan. Apa saja itu? Untuk peluang perkembangan dunia digital, ini ada 3 di antaranya, yaitu yang pertama meningkatnya peluang bisnis e-commerce, di mana pemanfaatan e-commerce dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan pemasaran barang dan jasa secara global, mengurangi waktu dan biaya promosi dari barang dan jasa yang dipasarkan karena tersedianya informasi secara menyeluruh di internet sepanjang waktu. Peluang yang kedua, yaitu lahirnya lapangan kerja baru berbasis media digital. Jenis lapangan pekerjaan yang memanfaatkan dunia digital saat ini semakin bertambah ya, seperti yang kita tahu yaitu seperti ojek online, Gojek, kemudian menjadi analis media sosial dan pemasaran media sosial, dan sebetulnya masih banyak lagi yang berkaitan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia digital ya saat ini. Peluang yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Jadi digitalisasi itu bisa dijadikan media perantara untuk menuju praktek literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Contohnya, kegiatan menulis di blog pribadi itu sebetulnya bisa diarahkan untuk mengumpulkan tulisan sehingga kemudian bisa dicetak menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Jadi perkembangan dunia digital ini juga mampu akhirnya melahirkan penulis-penulis baru yang sebelumnya hanya menulis di blog pribadinya, kemudian akhirnya bisa dibukukan atau dicetak ya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk tantangan dari perkembangan dunia digital sendiri itu seperti apa? Yang pertama, yaitu jumlah generasi muda yang mengakses internet sangat besar, yaitu kurang lebih ada 70 juta orang. Jadi mereka tuh menghabiskan waktu mereka untuk berinternet, baik melalui telepon genggam, komputer personal, atau laptop, di mana mereka tuh menghabiskan waktunya itu 5 jam per hari. Nah, tingginya penetrasi internet bagi generasi muda tentu meresahkan banyak pihak, dan faktanya menunjukkan bahwa data akses anak Indonesia terhadap konten berbau pornografi per hari rata-rata mencapai 25.000 orang, sangat banyak ya. Dan tantangan yang ketiga yaitu menyebarnya berita atau informasi hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi di media sosial. Jadi semakin bertambahnya perkembangan dunia digital khususnya untuk informasi, saat ini sangat susah untuk menyaring atau untuk mengevaluasi sebetulnya informasi-informasi mana yang betul-betul akurat dan mana yang sebetulnya hoax. Itu menjadi susah karena sudah sangat terlalu banyak informasi yang bertebaran di media sosial seperti itu. Nah, ini ada hasil dari penelitian dari Mitchell Kapoor. Dia menjelaskan bahwa generasi muda yang memiliki keahlian untuk mengakses media digital saat ini belum mengimbangi kemampuannya dalam menggunakan media digital untuk kepentingan memperoleh informasi pengembangan diri. Nah, disinilah problematika yang sebetulnya dihadapi oleh generasi muda dalam menanggapi perkembangan dunia digital yang ada saat ini. Sehingga kita perlu belajar yang namanya literasi digital. Oke.
Jadi, literasi digital itu sebetulnya apa? Nah, di tahun 1997, Paul Gilster itu sebetulnya sudah mendefinisikan apa itu literasi digital. Jadi, literasi digital itu diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer atau alat bantu komputer seperti itu. Kemudian di tahun 2001, Bowden, dia mendefinisikan literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Jadi, baik Paul Gilster maupun Bowden, mereka mengaitkan literasi digital itu dengan informasi. Ini ya, menggunakan informasi, memahami informasi, dan ini mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Sedangkan di tahun 2011, Douglas A.J. Bilshaw, dia mendefinisikan bahwa literasi digital itu terdapat 8 komponen, yaitu yang pertama ada kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab sosial. Jadi ada 8 komponen yang sebetulnya ada ketika kita memiliki literasi digital yang baik, memiliki kemampuan literasi digital yang baik, seperti itu. Sehingga dari beberapa pendapat yang tadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital sebetulnya adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi dari pengertian ini yang paling ditekankan adalah tentang pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital yang baik dan secara sehat, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari literasi digital, terus kenapa sih kita harus mempelajari tentang literasi digital? Kenapa literasi digital itu penting? Karena ada 5 alasan mengapa literasi digital itu penting ya. Di antaranya yang pertama yaitu literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern. Di mana di dunia modern saat ini kita tahu bahwa hampir semua aspek itu sekarang serba digital, sehingga keahlian atau kemampuan literasi digital itu merupakan hal yang sangat penting. Alasan yang kedua yaitu teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita sadar bahwa penggunaan media sosial sendiri sebetulnya sudah sangat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan keluarga serumah pun nggak jarang juga kita menggunakan media sosial, di mana media sosial itu juga sebagai salah satu alat yang termasuk ke dalam literasi digital. Itu ya. Alasan yang ketiga, menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 2. Kemudian, alasan yang keempat, yaitu jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat beresiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan, partisipasi demokrasi, dan interaksi sosial. Jadi kalau teman-teman kurang atau tidak menguasai kompetensi digital seperti mengoperasikan teknologi, kemudian tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia pekerjaan, teman-teman akan tersisih dengan yang lain seperti itu.
Dan alasan yang terakhir, mengapa literasi digital penting? Karena literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ada prinsip pengembangan dari literasi digital. Jadi menurut Myers dan Fowler di tahun 2006 terdapat 3 tingkatan pada literasi digital. Level pertama yaitu digital competence atau kompetensi digital. Di sini meliputi skill atau keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku. Kemudian setelah kita memiliki kompetensi digital ini seperti keterampilan mengoperasikan, kemudian memahami konsepnya, tingkatan yang kedua yaitu penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan dengan konteks tertentu. Jadi dapat memanfaatkan media digital sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu yang sedang kita tekuni, seperti itu. Dan level yang ketiga yaitu transformasi digital, di mana ini membutuhkan kreativitas dan inovasi pada dunia digital. Jadi pada tingkat ketiga ini adalah tingkat tertinggi dari pengembangan literasi digital, seperti itu. Ada 8 keterampilan literasi digital yang teman-teman perlukan agar teman-teman mempunyai kemampuan literasi digital yang baik. Yang pertama, ada yang namanya coding atau pengkodean. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi ya ini. Kemudian mengerti tentang cloud software atau perangkat lunak awan. Ini berhubungan dengan penyimpanan, biasanya cloud storage. Kemudian word processing software, ini tentang perangkat lunak untuk memproses kata-kata. Screencasting, personal digital archiving, kemudian information evaluation, dan yang terakhir use of social media, penggunaan dari media sosial. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari keterampilan literasi digital ini. Yang pertama adalah coding atau pengkodean. Jadi pengkodean ini adalah bahasa universal yang memang digunakan untuk membuat aplikasi. Jadi pemahaman dasar tentang HTML, CSS, dan sejenisnya akan menciptakan pemahaman tentang apa yang bisa dilakukan dengan halaman web. Sebetulnya tidak hanya halaman web, tapi juga dengan aplikasi yang ditanam di dalam komputer, istilahnya seperti itu ya. Dan bahasa pemrograman itu tidak hanya sebatas HTML dan CSS, tapi ada banyak sekali bahasa pemrograman. Ada Java, ada Python, kemudian ada C++, ada C#, dan lain sebagainya. Oke. Keterampilan yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Jadi keterampilan ini yaitu keterampilan dalam penggunaan media digital seperti Google Docs, Concept Map, Google Jamboard, dan sebagainya, di mana media digital ini memungkinkan teman-teman untuk mulai bereksperimen dengan kolaborasi online yang efektif. Jadi menggunakan media digital seperti Google Docs atau Google Jamboard itu teman-teman bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain secara online dan secara real time gitu. Selanjutnya ada cloud software. Kalau cloud software itu biasanya terkait dengan penyimpanan awan atau yang dinamakan dengan cloud storage. Penyimpanan awan itu maksudnya adalah penyimpanan yang tidak berada di perangkat yang kita miliki, tetapi ada di internet atau secara online, disimpannya seperti itu.
Nah, seperti kita tahu, contohnya adalah Google Drive, kemudian Dropbox, dan SoundCloud. Jadi, cloud software ini bagian penting dari manajemen dokumen. Dokumen apapun itu dalam bentuk file Word atau PDF atau PPT atau bahkan musik dan video seperti itu ya. Jadi, cloud digunakan untuk menyimpan segalanya mulai dari foto hingga proyek penelitian hingga makalah penelitian dan bahkan musik. Jadi, banyak sekali bentuk file yang dapat disimpan di awan. Istilahnya awan tuh ya di internet itu ya, jadi jangan bingung. Selanjutnya ada word processing software. Ini adalah perangkat lunak untuk memproses kata-kata ya. Contohnya seperti Google Docs, Google Slide, Microsoft Office, OpenOffice. Nah ini aplikasi-aplikasi ini atau perangkat lunak ini adalah sebagai solusi untuk pengolahan kata, penyimpanan kata, dan manajemen file. Tapi saya yakin teman-teman pasti sudah pernah menggunakan paling tidak satu perangkat lunak ini antara Microsoft Office atau Google. Bisa Google Sheets, bisa Google Doc, ataupun Google Slide. Sedangkan kalau OpenOffice itu sama fungsinya dengan dua-duanya ini, dan OpenOffice itu biasanya gratis. Kalau Microsoft Office itu yang kita tahu itu kita perlu membayar ya, nggak gratis. Kalau Google ya gratis, tapi memang kadang ada batasannya, ada limitnya. Jadi nggak semua fitur bisa kita gunakan seperti itu. Oke, selanjutnya ada screencasting. Jadi screencast adalah rekaman video menggunakan layar komputer dan biasanya menyertakan audio. Di sisi lain, saat teman-teman nanti mengambil gambar di layar komputer, ini disebut dengan layar cetak. Jadi sebetulnya screencasting ini seperti yang sudah saya lakukan saat ini. Jadi saya merekam layar PPT, layar presentasi, kemudian saya menyertakan audio di dalamnya. Jadi itu screencasting. Nah, kalau untuk screencasting sendiri, sebetulnya terdapat banyak sekali perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk membuat video semacam itu. Itu salah satunya dengan Screencast-O-Matic. Ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada Personal Digital Archiving. Jadi ini pengarsipan dokumen dengan tujuan untuk menjaga arsip digital yang sifatnya pribadi. Oke, di arsip digital pribadi mengacu pada konten digital apapun yang dibuat oleh individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi baik saya maupun teman-teman sebetulnya mempunyai arsip digital yang bersifat pribadi. Nah, biasanya itu termasuk bisa email, kemudian bisa dokumen bentuknya Word atau kalender, ya pengingat-pengingat pribadi seperti itu, kemudian musik, situs web, atau interaksi media sosial. Nah, itu Personal Digital Archiving. Keterampilan untuk pengarsipan dokumen-dokumen pribadi yang sifatnya pribadi ya. Selanjutnya yaitu Information Evaluation, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengolah informasi, sangat dibutuhkan menyingkirkan berita palsu. Maksudnya adalah keterampilan evaluasi informasi ini digunakan untuk menyingkirkan berita-berita yang sebetulnya tidak benar, seperti itu. Jadi ini keterampilan yang nggak kalah pentingnya kalau di dalam literasi digital, yaitu gimana caranya kita bisa memisahkan atau menyaring informasi-informasi yang hoax dan mana yang tidak hoax, seperti itu, atau informasi dengan ujaran kebencian atau tidak, seperti itu ya. Tuh.
Dan yang terakhir yaitu adalah keterampilan use of social media atau keterampilan penggunaan media sosial. Jadi media sosial sebetulnya tidak hanya bisa digunakan sebagai salah satu cara diri kita mendapatkan hiburan ya, tapi sebenarnya kita harus bisa menyadari bahwa media sosial yang kita gunakan ini dapat berguna untuk pengembangan diri kita secara positif, seperti itu. Misalkan Twitter ini bisa berguna untuk diri kita dalam rangka tetap mengikuti berita terbaru di luar sana ya. Jadi kalau Twitternya isinya berita-berita ya, kita bisa mengikuti perkembangan tentang apapun itu. Dan yang terakhir, ketika kita sudah memiliki keterampilan literasi digital dengan baik, jika kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan literasi digital, jadi ada 8 hal yang bisa kita dapatkan. Oke, yang pertama adalah critical thinking and evaluation, yaitu berpikir kritis dan mampu mengevaluasi informasi yang kita dapatkan. Jadi, ketika kita paham tentang literasi digital, kita bisa mampu mengevaluasi informasi yang kita dapatkan di media digital. Yang kedua yaitu safety atau keamanan ya, ini keamanan tentang media digital. Jadi kesadaran akan keamanan dan adanya bahaya dalam dunia digital. Yang ketiga yaitu cultural and social understanding, di mana kita memahami budaya dan sosial dan mampu menyesuaikan konten yang kita unggah di media digital atau media sosial, teman-teman, dengan budaya dan sosial yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya, kita bisa menyaring konten yang akan kita unggah di media sosial dari hal-hal yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan istilahnya norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang keempat yaitu collaboration, yaitu memanfaatkan media digital dengan berpartisipasi di dalam jaringan digital. Yang kelima yaitu curate information, kita bisa memilah informasi, ini ada kaitannya dengan tadi critical thinking and evaluation. Selanjutnya yang keenam adalah proficient communicator, yaitu kita bisa menjadi komunikator yang kredibel sehingga tidak mudah terjebak dengan informasi yang salah atau palsu. Yang ketujuh yaitu creativity, yaitu menjadi pribadi yang kreatif. Jika kita memiliki keterampilan literasi digital, kita akan menjadi pribadi yang kreatif dalam memanfaatkan media digital yang ada. Jadi kita bisa mengembangkan diri kita di sana. Dan yang terakhir yaitu practical and functional skills, di mana kita memiliki kemampuan dalam pemanfaatan media digital dengan baik, dengan sehat, dan dengan bertanggung jawab, seperti itu. Oke, materi kali ini sampai situ. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ajukan pertanyaan di live chat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.